penyusunan dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikemukakan terdakwa dalam penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum, karena surat dakwaan penuntut umum sudah disusun berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Karena itu keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, sehubungan dengan penetapan tersangka Habib Rizik di kasus kerumunan Megamendung, maka tanggapan beliau adalah silakan saja kalau perlu setiap daerah melaporkan terkait beliau tidak masalah gitu kan, lapor sebanyak-banyaknya, lapor sesukanya seperti itu. Dan akan dihadapi secara hukum juga, akan tetapi pesan dari beliau adalah beliau rela dan mau untuk memenuhi semua proses ini, akan tetapi beliau juga minta bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM berat, dugaan pembantaian yang dilakukan terhadap 6 laskar FPI juga diproses secara hukum, secara adil dan juga secara konstitusi, harus semuanya itu diproses sampai otak pelakunya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala demi tegaknya keadilan agar majelis hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dengan vonis bebas murni, dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat, dikembalikan nama baik, martabat dan kehormatan. Habib Rizik sudah didenda 50 juta rupiah, jadi sanksi administratifnya sudah kena. Dan ketika mau diterapkan sanksi pidana pasal 93, orang berdebat. Karena pasal 93 itu lebih tepat diterapkan untuk kalau dilakukan yang namanya karantina. Baik karantina rumah sakit maupun karantina wilayah. Karena jauh lebih spesifik dan bisa ditegakkan aturannya. Artinya ketika karantina itu di lockdown. Sementara kalau itu PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, apalagi PSBB-nya sudah berakhir, dikatakan PSBB transisi dan itu hanya berdasarkan peraturan gubernur, maka sesungguhnya itu hanya pelanggaran administratif. Itu satu pendapat yang cukup mainstream sesungguhnya. Karena kita tidak melihat melawannya di mana ketika kasus kerumunan tersebut. Bahkan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu membagikan masker selama kegiatan. Kalaupun misalnya petugas merasa itu melanggar protokol kesehatan, harusnya kan ada upaya untuk membubarkan kerumunan tersebut. Tapi ternyata tidak dilakukan. Kalau misalnya ada upaya membubarkan, bukan membubarkan tapi membubarkan kerumunan tersebut dan dilawan ya oleh Habib Rizik misalnya, dan dia menggerakkan masanya untuk melawan petugas, maka masuk akal kalau dikenakan pasal 216 ini. Kasus kerumunan HRS di Megamendung, permohonan banding jaksa akhirnya ditolak. Terdakwa kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung Habib Rizik Syihab menang lewat putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam putusan banding, majelis hakim menyatakan menolak permohonan banding diajukan jaksa penuntut umum. Artinya vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berlaku sampai berkekuatan hukum tetap. Dia mengatakan dengan adanya putusan hakim PT Jakarta itu, HRS dan dua pengikutnya itu hanya menjalani hukuman sesuai dengan vonis majelis hakim PN Jakarta Timur. Dia berharap keputusan majelis hakim PT DKI itu mengakhiri perjalanan kasus itu. Habib dihukum sesuai vonis PN Jakarta Timur dan didenda. Begitulah katanya. Dia mengatakan untuk sementara pihaknya belum menentukan langkah hukum berikutnya. Dalam perkara banding itu, jaksa mengaku keberatan atas putusan hakim PN Jakarta Timur. Sementara pihak HRS dan kuasa hukum telah menerima keputusan hakim PN Jakarta Timur. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dalam perkara kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat, dan Megamendung Bogor keberatan dengan vonis hakim terhadap HRS dan dua pengikutnya. Dalam perkara kerumunan di Petamburan, HRS divonis penjara 8 bulan. Sementara dalam perkara kerumunan Megamendung Bogor, HRS divonis denda 20 juta untuk kasus kerumunan Megamendung Bogor. Atas vonis itu, JPU mengajukan banding ke PT Jakarta, sementara kubu HRS
tak punya pilihan lain selain meladeni keberatan JPU. Kini Majelis Hakim PT DKI memutuskan menguatkan vonis Majelis Hakim PN Jakarta Timur. Selain dijerat dengan kasus kerumunan, ex-pimpinan Front Pembela Islam itu juga sedang menghadapi kasus kabar bohong hasil swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Pada kasus itu, HRS divonis penjara selama 4 tahun. Sidang kasus swab test itu sempat diwarnai bentrokan antara pengikut HRS dengan polisi di flyover tak jauh dari PN Jakarta Timur, tempat sidang berlangsung. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengaku kalau dia mendapat pesan dari kuasa hukum Habib Rizik Syihab terkait banding kasus Mega Mendung dan Petamburan. Refli Harun menyampaikan bahwa banding jaksa penuntut umum di kasus Mega Mendung dan Petamburan Habib Rizik telah ditolak oleh hakim. Sebab dijelaskan Refli Harun, hukuman Habib Rizik di kasus Mega Mendung dan Petamburan memang tidak terlalu berat atau ringan. Jadi dalam kasus Petamburan, Habib Rizik dan kawan-kawan ex-pentolan FPI, pengurus FPI itu dituntut 2 tahun untuk HRS, katanya pada Rabu 4 Agustus 2021. 1,5 tahun untuk pengurus FPI, ternyata vonisnya adalah 8 bulan saja. Untuk vonis 8 bulan ini HRS akan bebas tanggal 8 Agustus, katanya melanjutkan. Namun dia mengingatkan bahwa tidak melupakan kasus yang masih dalam proses banding, yakni kasus tes swab Rumah Sakit Umi. Akan tetapi untuk kasus Mega Mendung dan Petamburan, masa penahanan selama 8 bulan sudah terhitung sejak 12 Desember sampai tanggal 8 Agustus. Aziz Yanuar, kuasa hukum mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab, angkat bicara soal dana hibah sebesar 2 triliun dari keluarga Akiditio. Dana yang diberikan ke Polda Sumatera Selatan itu sebenarnya akan digunakan untuk menangani pandemi virus corona. Namun uang dalam jumlah jumbo dari keluarga Akiditio dikabarkan tidak bisa dicairkan. Ini bukti bahwa menjadi aparatur negara maupun pejabat butuh kecerdasan, ujar Aziz kepada Gempi.co Selasa 3 Agustus. Penggemar Manchester City itu menambahkan, kecerdasan harus ikhlas dan mencerahkan. Bukan kepandiran yang menular, wabahnya lebih dari COVID-19, tegas Aziz. Aziz menambahkan, menuturkan kejadian seperti itu sudah berulang kali terjadi. Lebih gila lagi orang tadi diduga menipu rakyat di Ganjar Bintang Mahaputra, tutur Aziz. Menurut dia, petugas saja bisa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Salah satu yang bisa dicek petugas ialah pembayaran pajak oleh keluarga Akiditio. Kan perangkat negara lengkap dan canggih, kata Aziz. Aziz Yanuar, kuasa hukum mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab, akan bicara soal dana hibah sebesar 2 triliun dari keluarga Akiditio. Dana yang diberikan ke Polda Sumatera Selatan itu sebenarnya akan digunakan untuk menangani pandemi virus corona. Namun uang dalam jumlah jumbo dari keluarga Akiditio dikabarkan tidak bisa dicairkan. Ini bukti bahwa menjadi aparatur negara maupun pejabat butuh kecerdasan, ujar Aziz kepada Gempi.co Selasa 3 Agustus. Penggemar Manchester City itu menambahkan, kecerdasan harus ikhlas dan mencerahkan, bukan kepandiran yang menular, wabah lebih dari COVID-19, tegas Aziz. Aziz menambahkan, menuturkan kejadian seperti itu sudah berulang kali terjadi. Lebih gila lagi orang tadi diduga menipu rakyat di Ganjar Bintang Mahaputra, tutur Aziz. Menurut dia, petugas seharusnya bisa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Salah satu yang bisa dicek petugas ialah pembayaran pajak oleh keluarga Akiditio. Kan perangkat negara lengkap dan canggih, begitulah kata Aziz.